Selamat pagi teman-teman sekolah Minggu Gamaliel. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja kan? Jangan lupa jaga kesehatan ya, karena jaga kesehatan itu penting. Nanti kalau sakit kan jadi bahaya, malah kita jadi susah. Teman-teman kalau mau pergi-pergi jangan lupa pakai masker, sering mencuci tangan, jaga jarak ya, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi supaya kita tidak cepat sakit. Teman-teman sudah lihat cerita Gamaliel yang sebelumnya belum? Kalau belum lihat jangan lupa dilihat ya. Teman-teman, kita sudah lama ya tidak bertemu, jadi rasanya kangen banget. Tetapi kita tetap harus di rumah saja supaya COVID-nya tuh bisa hilang. Biar kita bisa ketemu bersama lagi di Sekolah Minggu Gamaliel. Siapa yang hari ini merasa diberkati Tuhan? Tentu kita semua diberkati Tuhan ya teman-teman, karena Tuhan Yesus itu baik. Yuk kita suruhkan tepuk Yesus. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu kita akan menyanyikan sebuah lagu. Judulnya, Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Jadi anak Tuhan
Shalom. Selamat pagi adik-adik sekolah Minggu Gamaliel. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Ya, hari ini kita sudah berada di bulan yang baru, di tahun yang baru, tahun 2021. Nah, Mbak Seli ucapkan selamat tahun baru ya. Semangat yang baru, sukacita dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Nah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan ya. Kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji Tuhan. Nah, hari ini, saat ini kita akan mendengarkan, kita akan belajar firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan berdoa dahulu ya. Semua lipat tangan, semua tunduk kepala, kita akan datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat Tuhan, kesehatan, pemeliharaan Tuhan bagi kami semuanya. Kami sudah bersukacita Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan hari ini, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati, buka pikiran, dan buka telinga kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur, berkati firman Tuhan sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang rendah hati. Nah, rendah hati dan tinggi hati atau sombong. Kira-kira adik-adik pilih yang mana ya? Rendah hati atau sombong? Ya, pasti semuanya pilih rendah hati ya. Rendah hati itu adalah tidak pamer, tidak suka sombong, tidak suka membanggakan diri sendiri. Oh, ini loh aku. Siapa sih yang punya suara bagus? Itu aku gitu. Siapa yang jago matematika? Aku. Siapa yang pintar bahasa Inggris? Aku. Nah, tidak suka pamer seperti itu ya. Nah, sebelumnya kita akan membaca dulu ya, membaca di dalam Alkitab. Semuanya sudah ambil Alkitabnya? Ya. Kita akan membuka, minta bantuan mama ataupun papa yang di rumah atau kakak ya, Kak, pinjam Alkitab, nanti tolong dibukakan seperti itu ya adik-adik ya. Nah, kita akan belajar di Markus ya, Markus 1. Markus itu adalah perjanjian baru ya, Matius, Markus. Nah, setelah Matius, Markus 1 ayat yang keempat sampai 11 ya. Sudah ketemu ya, Markus 1 ayat 4 sampai 11 ya. Di situ kita akan belajar tentang Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Mbak silakan baca, adik-adik ikuti membaca dari rumah ya. Oke. Markus 1 ayat yang keempat. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, adik-adik sudah membaca tadi di dalam Markus 1 ya, tentang siapa itu Yohanes dan Tuhan Yesus ya.
Yohanes Pembaptis adalah dia yang menyerukan pertobatan, ya, menyuruh orang, hei orang berdosa, hei kamu, ayo bertobat, ya, ayo kamu hidup yang baru dengan cara apa? Dengan cara dibaptis, ya. Ayo dia datang dari kota ke kota, di desa, dari seluruh penjuru daerah dia datang, ya. Lalu kemudian ketika untuk supaya apa? Supaya baptisan tanda pertobatan itu adalah mengampuni, ya, segala dosanya, supaya diampunkan, ya. Dibaptis di sungai, pada saat itu tempatnya adalah di sungai Yordan, ya. Nah, kita belajar kerendahan hati seorang Yohanes di sini, ya. Walaupun Yohanes yang sudah menyuarakan, menyerukan, ayo bertobat, ayo dibaptis, tetapi ia menyampaikan di situ bahwa akan hadir sosok, ya. Aku itu bukan apa-apa, aku tuh bukan siapa-siapa, karena ada sosok yang lebih berkuasa lagi selain aku. Ada sosok yang lebih berkuasa atas dirinya, ya. Kalau Yohanes Pembaptis dengan air, dia akan membaptis dengan Roh, ya. Yohaneslah yang pertama kali menyampaikan kabar tentang Tuhan Yesus. Nah, ketika itu Tuhan Yesus minta. Tuhan juga rendah hati, ya. Sekalipun Tuhan itu berkuasa baik di bumi dan di surga, tapi Tuhan rendah hati. Tuhan minta kepada Yohanes Pembaptis supaya aku mau tolong aku mau dibaptis, seperti itu, ya. Tuhan juga rendah hati di sini. Sekalipun Tuhan memiliki kuasa, Tuhan berkuasa di bumi dan di surga, tetapi Tuhan rendah hati meminta kepada Yohanes untuk membaptis dirinya, ya. Dan Tuhan juga menempatkan, Tuhan Yesus menempatkan dirinya setara dengan orang berdosa, karena yang dibaptis itu adalah orang-orang yang berdosa, ya. Tuhan menempatkan dirinya setara dengan orang-orang berdosa, sekalipun Tuhan tidak berdosa, ya. Dua tokoh, ya. Mbak Sri punya gambar ini, ya. Ya, dua tokoh, ya. Adik-adik lihat, ini Tuhan Yesus, ini adalah Yohanes, ini di sungai Yordan, ya, sedang dibaptis. Yohanes sedang membaptis Tuhan Yesus di sungai Yordan. Dari dua tokoh inilah kita belajar bersama-sama kerendahan hati. Yohanes merendahkan hati di hadapan Tuhan, menyadari bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Masih ada yang di atas saya, masih ada yang lebih berkuasa daripada aku, ya, yaitu Tuhan. Dia menyadari dirinya, sadar akan dirinya sendiri bahwa dia bukan apa-apa, dia bukan siapa-siapa. Sama seperti Tuhan Yesus juga merendahkan dirinya, ya. Sekalipun sebenarnya dia itu berkuasa di bumi dan di surga, tetapi Tuhan rendah hati. Tuhan mau setara dengan orang-orang yang berdosa untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya. Dari dua tokoh ini kita belajar bahwa merendahkan diri di hadapan Tuhan itu yang paling utama, yang paling penting, ya. Membawa banyak orang untuk bertobat dan dibaptis, dan juga menjunjung dan meninggikan Tuhan Yesus. Nah, terkadang kita lupa, ya. Kadang-kadang kita aku loh, suaraku kan bagus. Nah, kalau aku ikut lomba pasti aku juara 1. Nggak usah berdoa, nggak usah minta pertolongan Tuhan. Nah, terkadang kita sombong, tidak mau rendah hati. Padahal sebenarnya, ya, kita bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita bukan siapa-siapa tanpa campur tangan Tuhan, ya. Tuhan memberikan kita kepintaran, kepandaian, akal, talenta, semuanya itu Tuhan yang memberikan, ya. Adik-adik tidak lupa, ya, aku dapat juara 1 itu karena Tuhan loh. Aku bisa juara matematika karena Tuhan loh.
aku bisa juara mewarnai, melukis, menari, itu karena Tuhan loh, karena Tuhan yang menolong aku loh, karena Tuhan yang memberkati aku loh, karena Tuhan yang menolong aku loh, seperti itu ya. Kita mau belajar, kita mau diingatkan ya, supaya kita sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan ya. Satu lagi Mbak Sally mau kasih contoh ya, contoh seseorang ini real ya, manusia yang ada di dunia ini, meskipun ini bukan di Indonesia tapi ini terkenal di seluruh dunia. Siapa dia ya? Dia adalah Edison ya. Siapa tuh Edison itu? Nah, nama lengkapnya adalah Thomas Alva Edison ya. Pasti adik-adik yang sudah kelas besar tahu. Oh iya, tahu itu yang bikin lampu. Ya betul sekali ya, Thomas Alva Edison ya. Kita tahu ya, lampu yang kita gunakan sekarang ini ternyata dia yang membuat ya, dia yang menciptakan. Nah, bagaimana tuh ceritanya? Nah, ceritanya adalah Edison ini adalah seseorang yang agak tuli. Tuli itu adalah pendengarannya terganggu. Jadi mungkin mendengarnya kurang jelas ya. Kalau mendengar suara itu, suara yang kecil-kecil, dia kurang bisa mendengar. Nah, dia ketika dia bersekolah, dia adalah anak yang paling bodoh di kelasnya, paling terlambat untuk mengerjakan tugas, paling tidak bisa. Teman-temannya selalu mengejek, kamu bodoh ya, kamu masa kamu matematika gitu aja nggak bisa ya, masa kamu bahasa Inggris gitu aja nggak bisa ya, masa kamu begini nggak bisa, kamu begini nggak bisa. Nah, teman-temannya semuanya mengejek dia, termasuk gurunya. Gurunya juga bingung, ini gimana ya Edison ini ya, kamu itu bagaimana sih, kamu diajari begini tidak bisa, diajari begini tidak bisa, begini tidak bisa. Nah, setelah itu sekolah dan guru-gurunya pusing. Aduh, sudah, akhirnya dia dikembalikan ke rumah, dikembalikan ke orang tuanya. Pak, Bu, mohon maaf ya, ini Edison kami kembalikan karena kami tidak bisa mendidiknya ya. Mungkin bagi Edison itu adalah hal yang sangat sedih ya. Dia mau berusaha belajar tetapi tidak ada yang membantu, tidak ada yang menemani, semuanya menolak ya. Tetapi di rumah ya, dia diajarkan oleh ibunya mengajari, mendidik. Seperti ini loh Edison, seperti ini loh, seperti ini loh. Dia juga belajar melalui membaca buku ilmiah. Kamu baca ini buku-buku, kamu belajar ini. Nah, ibunya yang membantu ya. Dia bilang, aku selama 12 tahun itu tidak pernah mendengar suara burung yang cicit, tidak pernah dengar. Nah, setelah itu beranjak dewasa, Edison akhirnya memutuskan untuk bekerja. Ya sudah, Bu ya, dia dia anak ketujuh, anak yang paling terakhir dari 7 bersaudara ya. Ya sudah, Bu, aku kerja saja. Kamu mau kerja apa, Edison? Tanya ibunya. Aku mau jual koran saja, aku mau jual buah-buah, aku mau jual permen di kereta api, di gerbong kereta api ya. Adik-adik tahu di gerbong kereta api itu yang kereta api yang sering jalan ya, tujuannya dari kota ke kota. Dia ikut di gerbong itu ya. Dia tawarkan koran-koran, buah-buah, permen-permen, siapa yang mau beli ya. Di sepanjang gerbong dia berjualan. Tiba waktunya dia beristirahat, dia mempunyai keahlian khusus. Dia selalu penasaran, ingin tahu ini tuh bagaimana toh, ini tuh seperti apa toh. Dia ingin tahu. Akhirnya dia minta kepada yang punya kereta, saya minta gerbong yang tidak terpakai itu saya pakai untuk istirahat ya Pak, saya pakai untuk laboratorium kecil saya ya Pak.
Ya boleh. Akhirnya di tengah-tengah dia istirahat kerja, dia pasti ke gerbong sana. Dia itu meneliti, melakukan percobaan-percobaan, membuat benda-benda, membongkar pasang, bongkar pasang. Ya, satu percobaan gagal, dua percobaan gagal, 10 percobaan gagal, 20 percobaan gagal, 100 percobaan gagal, 200 percobaan gagal, sampai 99 percobaan. Ya, apakah dia menyerah? Edison kecil menyerah? Tidak. Di percobaan yang ke-1000 akhirnya dia berhasil. Dia berhasil menciptakan yang namanya lampu yang saat ini kita pergunakan, lampu listrik. Ya, akhirnya dia dikenal seluruh dunia. Dia membantu melancarkan akhirnya tidak gelap lagi. Ya, Edison akhirnya dikenal di seluruh bumi, di seluruh dunia. Ya, yang dulunya mengejek, oh aku tahu itu temanku loh ternyata. Lah mulai ya, oh itu Edison, oh itu ternyata temanku loh dulu. Ya mulai yang dulunya mengejek, sekarang dia kagum, oh ternyata Edison yang bodoh, yang tidak bisa, yang terlambat belajar itu sekarang dia sudah menciptakan, menemukan karya yang baik, yang indah. Ya, ya, dia akhirnya dengan kesungguhan hatinya, dengan usahanya, dengan jerih lelahnya, dia menciptakan sebuah penelitian, menciptakan sebuah benda yang begitu hebat, begitu baik. Ya, akhirnya dia mendirikan 14 perusahaan. Ya, 14 perusahaan dia dirikan. Ya, satu hal dari Edison, ya, kita belajar bahwa tidak mungkin itu hanya hanya untuk orang-orang yang putus asa. Aku ndak mungkin bisa belajar, aku ndak mungkin bisa nyanyi, aku ndak mungkin bisa buat ini, aku ndak mungkin bisa buat itu. Itu hanya untuk orang-orang yang mudah putus asa, mudah menyerah. Tetapi ya, sukses itu, keberhasilan, kesuksesan dapat direngkuh bagi dia yang memahami kerja keras. Ya, sukses itu untuk orang-orang yang bekerja keras, yang tidak mudah putus asa seperti Edison. Ya, ya begitu adik-adik, kita sudah belajar tentang Yohanes Pembaptis, tentang Tuhan Yesus, dan juga tentang Edison. Mari Mbak Seli mengajak semuanya adik-adik sekolah Minggu Gamaliel untuk kita bisa terus mempunyai kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ya, ketika kita rendah hati, Tuhanlah yang akan meninggikan. Ya, kita mau menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bukan apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Di atas kita masih ada Tuhan. Maka dari itu, setiap apa yang kita bisa, setiap apa yang kita, keberhasilan yang kita lakukan, semuanya turut dengan Tuhan, semuanya atas seizin, atas campur tangan dari Tuhan. Ya, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan kita kepintaran, dan semuanya itu kita kembalikan kepada Tuhan, bukan karena kita, aku bukan siapa-siapa. Ya, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan meninggikan. Satu ayat penutup untuk kita, yaitu di Filipi 2 ayat yang ketiga. Ya, Filipi perjanjian lama, Filipi perjanjian baru, ya, Filipi Kolose. Ya, Filipi 2 ayat yang ketiga. Ya, Mbak Sili akan bacakan ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Ya, kita mau terus belajar untuk rendah hati, bukan untuk menyombongkan, bukan untuk mempamerkan apa yang kita punya, tapi biarlah itu semuanya, apa yang kita punyai, semuanya kita kembalikan kepada Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kami untuk mempunyai kerendahan hati. Ajarkan kami untuk selalu rendah hati Tuhan, tidak mempamerkan,
tidak menyombongkan apa yang kami punyai, tetapi apa yang berhasilan yang kami punyai saat ini adalah campur tangan daripada Tuhan Yesus saja. Kami mau belajar seperti Yohanes Tuhan, kami mau belajar seperti Engkau, kami mau belajar seperti Thomas Alva Edison yang mempunyai kerendahan hati. Kami bersyukur Tuhan Yesus, mari terus jagai kami, berkati setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan, ampunkan dosa dan setiap kesalahan kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, ingat ya, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, rajin cuci tangan, dan juga jaga jarak. Kita berdoa supaya pandemi ini segera berakhir ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Nah teman-teman, sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh bohong dan sombong ya, karena itu berdosa. Karena anak yang rendah hati pasti disayang Tuhan. Setuju kan semuanya? Mari kita sambut firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi dengan menyanyikan lagu kasih.